Apakah kalian ingin meningkatkan penjualan di toko kalian sampai 10 kali lipat? Kayak misalnya yang biasanya rata-rata per hari di toko kalian itu ada 30 pesanan menjadi 300 pesanan per hari. Tonton video ini sampai habis karena caranya ada di buku ini. Halo semuanya, di video kali ini aku mau ngebahas tentang buku yang barusan saya baca nih, yaitu adalah buku Marketing Revolution karya Tung Disemwaringin. Jadi buku ini tuh isinya bukan hanya teori teman-teman, tapi isi buku ini itu udah dipraktekin langsung sama si penulis. Jadi waktu awal launching ya buku ini tuh udah terjual 38.000 dan mendapatkan rekor muri dan menjadi buku mega bestseller. Jadi isinya udah dipraktekin langsung sama si penulisnya ya. Nah, untuk video kali ini aku akan menjelaskan poin-poin yang aku dapatkan setelah membaca buku ini. Diceritakan ada dua pelukis yang lukisannya itu sama-sama bagus. Cuma bedanya, pelukis yang pertama itu sangat kaya raya, sedangkan pelukis yang kedua itu sangat miskin seumur hidupnya. Nah, pelukis yang kaya raya ini itu namanya adalah Pablo Picasso, sedangkan pelukis yang miskin ini itu namanya Vincent van Gogh. Nah, Pablo Picasso ini kenapa kok bisa kaya banget ya, padahal lukisnya sama-sama bagus kayak punyanya Vincent van Gogh? Karena si Pablo Picasso ini itu dia bisa menjual dan juga mempromosikan lukisannya, sedangkan si Vincent van Gogh ini dia nggak bisa promosi dan juga menjual lukisannya, makanya dia itu miskin. Bahkan seumur hidupnya dia juga nggak bisa menjual dirinya. Jadi dia nggak punya pasangan seumur hidupnya, alias dia itu jomblo teman-teman. Dia pernah suka sama cewek ya, Vincent van Gogh ini, tapi ditolak sama cewek tersebut. Bahkan si Vincent van Gogh ini pernah suka sama wanita pelacur, tapi dia juga ditolak sama si pelacur itu tadi. Bahkan si Vincent van Gogh ini rela untuk memotong telinganya untuk sebagai bukti bahwa cintanya ke wanita pelacur ini. Tapi apa yang terjadi, malah si wanita pelacur ini tuh ketakutan sama si Vincent van Gogh ini. Jadi si Vincent van Gogh ini seumur hidupnya dia itu miskin dan juga nggak punya pasangan teman-teman. Jadi dari pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita barusan, pentingnya ilmu marketing teman-teman ya. Nah tujuan marketing sendiri teman-teman menurut buku ini itu adalah menukar nilai tambah yang ada di dalam produk kita ke sebanyak mungkin pembeli dan sesering mungkin ke pembeli, sehingga pembeli untung dan si penjual juga untung. Jadi intinya adalah gimana caranya kita itu menawarkan dan juga menjual nilai tambah yang ada di produk kita ini ke calon konsumen gitu ya, atau si ke pembeli. Cuma tantangannya teman-teman, untuk membuat penawaran yang menarik dan juga bisa dipercaya ke calon konsumen itu tidak semudah itu teman-teman ya. Karena kalau misalnya penawaran kita itu jelek, ya tentu saja bakalan ditolak sama si calon konsumen kita. Nah, untuk menciptakan penawaran yang menarik dan bisa dipercaya, saya akan jelaskan di poin yang selanjutnya. Dalam menciptakan penawaran yang dapat dipercaya, kita harus memahami dulu respon orang saat menerima penawaran itu kayak gimana. Orang-orang cenderung bertanya saat dia itu menerima penawaran, kayak misalnya, apa yang Anda tawarkan? Apa benefit yang saya dapatkan? Apa kenikmatan yang saya dapatkan setelah membeli produk Anda? Apa kesengsaraan yang dapat saya hilangkan setelah membeli produk Anda? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Intinya, orang akan selalu menimbang nilai positif dengan nilai negatif. Jadi intinya itu teman-teman, kalau misalnya nilai positif atau kenikmatan yang ada dalam produk kalian ini itu lebih besar dibandingkan nilai negatif ya, maka calon konsumen itu mau membeli itu lebih tinggi teman-teman. Jadi kalau bisa itu buat penawaran yang nilai positif atau kenikmatan di dalam produk kalian itu lebih besar dibandingkan nilai negatifnya gitu ya. Nah, gimana caranya membuat penawaran yang kenikmatan yang didapatkan pembeli itu besar, dan gimana caranya mengurangi kesengsaraan yang didapatkan pembeli? Saya akan jelaskan di poin-poin berikutnya. Nah, untuk membuat penawaran yang bisa meningkatkan kenikmatan pembeli itu adalah beberapa hal nih. Menambahkan hadiah yang masih relevan dengan produk yang kalian jual. Jadi kalau misalnya nih ya, kalian itu jualan piring.
Nah, kalian bisa tuh kasih hadiah berupa sendok atau garpu gitu ya. Cuma waktu ngasih hadiah ini, teman-teman harus ukur dulu ya profitnya. Jangan sampai karena kalian ngasih hadiah, terus profit yang kalian dapatkan itu nggak ada atau mungkin rugi gitu ya teman-teman. Jadi kalian harus ukur dulu profitnya sebelum teman itu memutuskan untuk menambahkan hadiah ke dalam produk yang teman-teman jual. Membuat promo beli lebih banyak dan mendapatkan diskon. Nah, maksud dari promo ini teman-teman itu adalah kayak misalnya beli 2 diskon 3% atau mungkin beli 4 diskon 5%. Intinya seperti itu untuk promo ini. Nah, ini promo ini itu teman-teman bisa buat ya. Kalau di Shopee itu namanya pakai diskon. Kalau di Lazada itu adalah flexi combo teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa buat tuh ya promo-promo ini untuk menambah kenikmatan yang didapat pembeli. Hal ketiga yang teman-teman bisa lakukan ya, yaitu adalah membuat paket lebih besar dengan harga lebih murah. Jadi misalnya nih teman-teman itu jualan daging gitu ya, terus ada kompetitor yang jualan daging 3 kilo dengan harga 60.000. Jadi per kilonya daging ini tuh adalah 20.000 gitu ya misalnya. Saya nggak tahu nih daging per kilo itu berapa ya, ini misalnya aja teman-teman ya. Terus teman-teman bisa jual nih daging 6 kilo seharga 100.000. Jadi harusnya kan kalau misalnya daging 6 kilo itu harusnya harganya 120.000 karena per kilonya kan 20.000 teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa jual 100.000 supaya lebih hemat 20.000 gitu ya. Jadi walaupun kompetitor ini jualan cuma 3 kilo dengan harga 60.000, teman-teman bisa jualan lebih banyak ya kilonya dan harganya lebih murah teman-teman. Jadi itu yang dimaksud dengan promo ini teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman paham ya. Kalau misalnya nggak paham, teman-teman bisa ulang lagi deh videonya ya sampai paham. Karena ini memang agak susah untuk dimengerti teman-teman. Ya, hal yang keempat yang teman-teman bisa lakukan adalah endorse. Nah, kalau endorse ini saya rasa nggak perlu dijelaskan lebih detail lah ya. Teman-teman bisa endorse ke influencer gitu ya. Cuma waktu endorse ke influencer ini teman-teman itu pastikan followersnya itu sesuai dengan target market kalian ya. Jangan sampai kalian itu endorse ke influencer sedangkan followersnya ini tuh nggak sesuai dengan target market kalian. Nanti kalian bisa boncos. Terus yang terakhir yang teman-teman bisa lakukan adalah menjelaskan keunggulan produk kalian dengan produk kompetitor. Jadi gini, misalnya kalian tuh jualan payung gitu ya, dan payung kalian ini tuh anti air. Nah, kalian bisa jelaskan tuh kalau misalnya payung kalian ini anti air dibandingkan dengan payung yang lain, karena payung yang lain itu nggak anti air. Cuma waktu nyebut payung yang lain itu jangan sampai nyebut merek teman-teman ya, karena itu berbahaya teman-teman. Jadi cukup sebutkan aja produknya. Oke, seperti itu. Nah, itu tadi cara membuat penawaran yang bisa menambah kenikmatan calon konsumen kita. Sekarang kita masuk ke poin yang berikutnya nih, yaitu adalah penawaran yang mengurangi kesengsaraan calon konsumen kita. Oke, sebelum membuat penawaran yang bisa mengurangi kesengsaraan calon konsumen kita harus pahami dulu apa aja sih kekhawatiran calon konsumen kita saat ingin membeli produk kita. Nah, biasanya itu dipengaruhi beberapa hal ya, kayak misalnya takut produknya itu kemahalan ya. Terus juga kayak misalnya takut produknya itu nggak ada garansinya, atau kalau rusak itu nggak ada garansi gitu ya maksudnya. Terus juga biasanya takut produknya nggak sesuai gambar ya, bisa juga karena itu. Dan kalau misalnya udah nggak sesuai gambar nggak bisa dibalikin atau nggak bisa diretur. Nah, itu ya salah satu kekhawatiran calon pembeli kita itu saat ingin beli produk kita. Nah, kekhawatiran itu tadi kita bisa lakukan dengan hal-hal berikut ini nih. Pertama, membuat garansi. Jadi kita buat nih garansi ya. Jadi kalau misalnya produk kita ada yang rusak gitu ya, kita kasih nih garansi. Garansinya itu bisa berupa 100% uang kembali atau mungkin garansi servis teman-teman ya kalau misalnya produknya rusak. Intinya teman-teman bisa pakai garansinya sesuai dengan kebutuhan produk teman-teman. Terus selanjutnya yang teman-teman bisa lakukan adalah buat toko teman-teman itu bisa dipercaya. Nah, untuk ngebuat toko bisa dipercaya, teman-teman pertama bisa melakukan tampilan tokonya dibuat profesional ya. Kenapa? Karena kalau misalnya tampilan toko kita kelihatan profesional, maka biasanya orang-orang itu menganggap kalau toko kita ini bisa dipercaya. Nah, selain membuat tampilan toko profesional, teman-teman juga harus memperhatikan rating toko teman-teman ya. Jadi kalau bisa rating toko teman-teman juga bagus gitu ya, minimal biasanya 4,5. Kalau misalnya di bawah 4,5 biasanya ratingnya itu jelek teman-teman ya.
Jadi itu ya yang perlu teman-teman perhatikan supaya toko teman-teman itu bisa dipercaya. Selanjutnya adalah testimoni. Nah, teman-teman juga bisa nih berikan testimoni kayak misalnya berupa before after gitu ya. Kalau misalnya teman-teman itu jualan skincare atau testimoni-testimoni lainnya. Supaya apa? Supaya bisa menghilangkan kekhawatiran calon konsumen saat ingin membeli produk kita. Selanjutnya adalah ulasan. Nah, ulasan ini penting ya teman-teman ya, karena bisa membuat orang percaya terhadap produk kita dan bisa menghilangkan keraguan calon konsumen saat ingin membeli produk kita ya. Jadi teman-teman perlu perhatikan yang namanya itu ulasan. Oke, jadi seperti itu tadi gimana caranya membuat penawaran yang bisa mengurangi kesengsaraan calon konsumen kita. Nah, kesimpulannya teman-teman, intinya teman-teman itu saat membuat penawaran, usahakan penawarannya itu adalah membuat kenikmatan yang besar dan mengurangi kesengsaraan pembeli supaya tingkat penjualannya itu lebih tinggi gitu teman-teman ya. Jadi seperti itu intinya ya. Dan untuk membuat penawaran yang meningkatkan kenikmatan dan mengurangi kesengsaraan, teman-teman bisa praktekkan penjelasan yang barusan saya share tadi ya. Oke, untuk teman-teman yang mau belajar sama saya ya lebih banyak lagi tentang cara jualan khususnya di Shopee atau Lazada atau Tokopedia atau marketplace lainnya, teman-teman bisa join Baleo Mall lewat link di deskripsi atau di pin komen. Dan juga untuk teman-teman yang mau mendapatkan materi secara gratis berupa tulisan, teman-teman bisa join channel Telegram saya lewat link di deskripsi atau di pin komen juga. Karena di channel Telegram saya juga sering nge-share materi-materi kayak tentang jualan di Shopee dan lain sebagainya teman-teman ya. Oke. Dan oh ya, untuk teman-teman juga yang mau beli bukunya, teman-teman juga bisa langsung aja ya, link bukunya ada di deskripsi ya, dan itu nanti akan terhubung ke Shopee teman-teman ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton, mudah-mudahan video ini bisa membantu penjualan teman-teman. Bye. Capek banget, pelanggan kabur gara-gara marketplace nggak keurus. Itu tandanya kamu butuh admin marketplace dari Commerce. Talent admin marketplace sudah dilatih dengan kurikulum terbaik, biaya terjangkau, dan dapat dimonitoring dengan aplikasi. Kunjungi Commerce sekarang juga.